Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa sampai pada hari ini. Tak lupa pula salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Saya akan menyampaikan materi kelompok 5 dalam mata kuliah Basic Nature Science, yaitu materi kami yaitu biosfer dan makhluk hidup. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah lapisan lingkungan habitat makhluk hidup yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Menurut ilmu biologi, pengertian biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan bumi. Menurut ilmu geografi, pengertian lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Pengertian makhluk hidup. Definisi makhluk hidup dalam biologi dan ekologi. Organisme berasal dari bahasa Yunani yaitu organom, yang berarti alat, adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Istilah organisme kompleks mengacu pada organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Nama lain yang sering disebut selain organisme adalah makhluk hidup. Organisme terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Arti hidup dalam Islam dapat diambil dari kata hayat yang berasal dari kata hidayah, yang berarti hidup. Adapun makhluk hidup antara lain terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan benda alam. Berbeda dengan makhluk hidup lain, manusia memiliki tujuan hidup yang ditetapkan lebih terperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu pedoman hidup. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi beraneka ragam, tetapi secara garis besar Darwin mengemukakan hukum seleksi alam sebagai penyebab evolusi, yaitu 1. Semua makhluk hidup berjuang untuk hidup. 2. Yang lestari ialah yang paling kuat. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, peka terhadap rangsang, makan, bernafas, mengeluarkan zat sisa, tumbuh berkembang biak. Selanjutnya, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan sifat atau ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya, makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang akan memiliki perbedaan sifat dan atau ciri-ciri. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu tiap-tiap makhluk hidup mempunyai keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, kebiasaan hidup, tempat hidup, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Dengan adanya begitu banyak keanekaragaman atau perbedaan makhluk hidup, perlu dicari cara yang tepat untuk mempelajarinya. Caranya adalah dengan pengelompokan atau pengklasifikasikan makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi. Penyederhanaan objek studi sangat membantu dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam sifat serta ciri-cirinya.
Selanjutnya, manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup, sehingga menjadi lebih mudah diketahui kekerabatan antar makhluk hidup yang beraneka ragam. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang biosfer dan makhluk hidup. Berdasarkan etimologi, biosfer berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sphere atau sphere yang artinya lingkungan atau lapisan, sehingga biosfer mempunyai arti lingkungan hidup. Namun dalam arti yang luas, biosfer memiliki makna makhluk hidup serta lapisan pada permukaan bumi yang cocok bagi kehidupan. Hal itu sama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dia menerapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi, ujung ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk hidup serta lapisan pada permukaan bumi ini dengan kekuasaannya, yaitu bahwa segala sesuatu telah diatur dengan ukuran-ukuran dan peraturan-peraturan tertentu sehingga dapat digunakan oleh makhluknya untuk melangsungkan kehidupan. Dari faktor abiotik, maka dapat kita ketahui besarnya rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Hal itu juga disinggung dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 57, yang artinya berbunyi, dialah yang menghidupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dari ayat tadi dapat kita ketahui bahwa ketiga faktor abiotik saling berkaitan. Misalnya, tanah yang berperan sebagai penyimpan air dan air yang erat kaitannya dengan curah hujan. Sedangkan curah hujan sangat dipengaruhi oleh iklim suatu daerah yang bersangkutan. Salah satu faktor biotik yang paling berpengaruh adalah manusia. Tindakan manusia dapat mengubah bentangan alam yang sudah ada. Misalnya, tanah tandus menjadi daerah hutan, menjadi daerah pertanian, dan dengan kemajuan teknologi modern yang diciptakan oleh manusia, mampu melestarikan kehidupan tumbuhan dan hewan, bahkan dapat pula merusaknya. Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang telah menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dialah yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, khalifah atau peran penjagaan adalah tugas suci yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ras manusia. Kita lebih dari sekedar kawan bumi, melainkan kita adalah penjaga-penjaga bumi. Tanggung jawab ini berasal dari kenyataan bahwa tidak seperti makhluk Allah yang lain, kita telah diberi keistimewaan dalam hal kemampuan bernalar, dan karena itu sangat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah di muka bumi ini wajib untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Biosfer dan makhluk hidup. Sekian dari materi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.